menjaga bangsa. Perawat Indonesia bersama kita, menyapita mereka semua. Perawat Indonesia bersama kita, mengabdi untuk sehat menuju masa depan cerah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejawat perawat, apa kabar kalian semua teman-teman yang ada di rumah? Ya, kita kembali lagi ke YouTube channelnya CNS, Channel Nurse Station. Semoga kalian semua di rumah teman-teman pada sehat. Sejawat perawat aktivitasnya juga pada sehat semua, keluarga. Semoga kita selalu diberi kesehatan untuk bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Oke, langsung aja. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat saya tunggu-tunggu. Karena kenapa? Banyak di luaran sana itu, terkhusus para sejawat perawat itu selalu mempertanyakan tentang kesejahteraan kami ini bagaimana nih Pak, gitu. Maka dari itu saya undang sesuai dengan orang yang ada di bidangnya. Jadi beliau lebih paham dan lebih mengerti, dan kita akan kumpas tuntas di dalam mejanya CNS, Channel Nurse Station. Langsung aja kita sambut Bapak Marianto. Selamat datang Pak. Siap, siap. Apa kabar, sehat? Sehat, Sehat, alhamdulillah Bang. alhamdulillah. Dari mana nih Pak nih? Dari rumah. Dari rumah Khusus langsung datang buat Uh, CNS. Mang Pak Marianto doang the best. Nah, ini saya tunggu-tunggu banget momen ini Pak. Karena gini Pak, balik lagi yang tadi saya bilang di awal, karena emang benar-benar sebanyak itu. Karena sosial media kita kan itu saya yang pegang juga. Itu saya sering banget mendapat pertanyaan soal kesejahteraan perawat, terkhusus mereka yang ada di daerah-daerah. Itu terkhusus yang harus concernnya itu ke situ gitu. Oke, langsung aja kali Pak ya, kita pemanasan dulu nih. Siap. Pertanyaan pertama nih Pak ya, eh banyak sekali pihak yang menyatakan bahwa kesejahteraan perawat di Indonesia itu masih sangat kurang Pak, dan butuh perhatian lebih dari pemerintah. Bapak setuju nggak kira-kira? Dan apa alasannya kalau Bapak setuju? Silakan Pak. Oke, sebelum saya jawab, pasti saya akan memulai dengan eh, perintah organisasi dulu ya. Betul. Ya, jadi saya selaku Ketua DPP Bidang Kesejahteraan di DPP PPNI tentu melangkah dan bekerja tentu berdasarkan garis-garis program di dalam hasil keputusan Munas yang disebut Oke. dengan GPPK. Oke. Nah, paling tidak ada dua hal yang melandasi. Yang pertama adalah terkait dengan memperjuangkan status kesejahteraan perawat itu sendiri. Dan yang kedua, untuk memperjuangkan bagaimana status kawan-kawan perawat se-Indonesia terkait dengan reposisi profesional sebagai seorang perawat, Oke. baik itu di swasta maupun di pemerintah. Ya. Nah, itu dulu sebagai landasan. Jadi artinya PPNI di era Pak Hari Padilla, Bu Sekjen Pak Bendum di periode 2021 sampai dengan nanti berakhir, Oke. itu kita konsen ke sana. Oke. Jadi artinya PPNI berdiri di semua golongan. Oke. Jadi tidak hanya mengurusi PNS saja, Oke. tidak mengurusi honorernya saja, tapi Betul. juga mengurusi teman-teman swasta. Oke. Nah, yang kedua, bicara kesejahteraan, pastinya kita tidak melulu pada persoalan kesejahteraan yang lahirnya saja. Oke. Jadi kesejahteraan saya bisa bagi menjadi dua hal. Artinya kesejahteraan lahiriah dan kesejahteraan batiniah. Oke. Nah, kalau yang lahiriah itu biasanya teman-teman sering mengidentifikasi terkait dengan pendapatan. Oke. Sesuatu yang sifatnya materi. Oke. Ya, misalkan berupa gaji, Betul. kesejahteraan yang nampak ya, Ya. THR dan seterusnya dan seterusnya. Tapi teman-teman kadang lupa, yang kita dapat hari ini justru banyak juga yang diperjuangkan PPNI terkait dengan kesejahteraan batiniah. Oke. Apa itu kesejahteraan Contohnya Pak. batiniah ya? Contohnya. Nah, contohnya itu hari ini banyak orang tidak tahu ya bahwa PPNI hari ini kemarin dan hari ini tentunya itu mempekerjakan orang ya, mempekerjakan orang sampai dengan 5-10 orang di konsil untuk bagaimana kemudian untuk menyelesaikan STR,
diberikan target 1 minggu sekitar 1.000 sampai 2.000 STR. Oke. Nah, yang sebetulnya ini menjadi tugas pemerintah. Tapi PPNI sini hadir untuk kesejahteraan anggota, untuk membahagiakan, dalam arti batiniahnya harus terpenuhi. Nah, apalagi batiniahnya, yaitu memenuhi bagaimana kemudian kalau teman-teman hari ini tersandung persoalan hukum. Oke. Nah, kemarin sudah ada ya tamu Pak Effendi ya. Ya, BBH. Nah, itu BBH Oke. juga hadir. Betul. Nah, artinya BBH hari ini sudah banyak menyelesaikan persoalan-persoalan kasus hukum. Mhm. Dan juga itu tidak bayar, tapi cukup dia menyatakan diri sebagai anggota, tentu anggota aktif. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, kemarin masih pakai regulasi yang lama, itu juga kita menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi haknya anggota, KTA, kemudian uji kompetensi yang kiranya belum beruntung, belum lulus, tapi diperjuangkan oleh PPNI melalui uji kompetensi retaker. Oke. Nah, kemudian ada praktek mandiri, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya diadvokasi oleh PPNI di berbagai daerah, ada perawat desa dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itulah kategori kesejahteraan batiniah. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan agar teman-teman memahami perjuangan-perjuangan PPNI itu tidak berhenti pada persoalan kesejahteraan lahiriah, tapi juga kesejahteraan batiniahnya kita penuhi, supaya paling tidak ada kebahagiaan, ada keberuntungan ketika teman-teman bergabung di organisasi profesi tercinta kita. Nah, terkait dengan pertanyaan Abang tadi, Ya. nah saya kira kalau hari ini belum terpenuhi ya Pak. Oke. Nah, pertanyaan tadi kan seperti itu ya. Iya. Apakah kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah gitu ya Oke. sudah terpenuhi atau belum? Ya, itu poinnya. Kalau dari saya pribadi, dan tentunya ini juga disepakati oleh kawan-kawan, kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan lahiriah, saya kira belum. 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 Karena apa tuh, Pak? Pertama, tahun 2022 sampai dengan 2023. Nah, ini saya mencatat bahwa gaji perawat 68,7% itu masih di bawah UMP. Ini data. Artinya kita betul-betul melakukan sebuah pendataan dan ini data real. Oke. Ya. Aktual. Nah, kemudian sejak tahun 2022 kita juga membuka aduan terkait tunjangan hari raya. Oke. Nah, ini berupa aduan digital. Secara langsung saya sendiri yang melakukan aduan di dalam Bitly itu, saya sendiri yang memonitor. Nah, itu angkanya kemarin sempat di Itu angka fungsinya untuk apa ya, Pak? aduan setiap tahun. Jadi itu Oke. kalau kita bicara upah, Oke. maka ada pendapatan non upah. Oke. Dan itu sifatnya wajib diberikan oleh pemberi kerja. Oke. Nah, itu THR namanya, tunjangan hari raya. Jadi sebelum hari raya kita wajib diberikan itu. Nah, kalau dia nggak dapat, maka Lapor. lapor ke Oke. PPNI. Oh, Melalui- sampai melalui Bitly. sebegitunya ya. Sampai Oke. sebegitunya PPNI perhatian kepada anggota. Oke. Nah, jadi begitu diberikan fasilitas seperti itu, maka jangan takut-takut untuk segera mengadu kepada organisasi profesi. Oke. Dan di berbagai tempat juga, misalkan saya sebut di Jakarta Utara, itu juga ada aduan Bitly yang serupa seperti di DPP. Oke. Tapi muaranya sama, akan menjadi data nasional. Hmm. Nah, itu pernah di tahun 2022, itu angkanya sampai 5.000. Oke. 5.000 aduan. Sementara angka pekerja rata-rata nasional itu hanya 2.500. Artinya kelipatannya 100%. Nah, inilah yang menjadi pemikiran kami di bidang kesejahteraan. Sebetulnya teman-teman ini belum sejahtera secara lahiriah. Nah, angkanya saja sudah tadi 68,7%. Oke. THR-nya pun juga banyak yang tidak diberikan. Artinya ini menandai bahwa secara nasional itu teman-teman belum dikatakan sejahtera. Kalau pertanyaannya adalah ini bagian dari regulasi yang dimaksudkan dalam konteks hubungan industrial. So, Nah, ini saya jawab belum sejahtera, belum. mengacu pada data. Nah, seperti itu, abangku. Oke. Berarti definisi kesejahteraan untuk perawat itu
uang emang kita butuh uang, tapi bukan berarti semuanya harus uang, uang, uang. Ya, Contoh bisa jadi kenyamanan kerja juga ya Pak. Tadi betul, yang Bob bilang soal batin apa segala macamnya betul. itu dia. Keselamatan kerja, Nah, kebahagiaan itu dia. kerja, teman Kita yang baik gitu, gajinya kesehatan. betul, gajinya gede-gede, tapi kenyamanan kerjanya situasinya nggak enak. Ada yang hubungan sama teman kerjanya toksik lah atau apa. Itu kan kurang enak juga ya. Untuk Betul. apa gaji kita besar kayak gitu, tapi kenyamanannya nggak dapat. Oke, langsung aja nih Pak, kita ke poin nomor 2. Nah, salah satu opini liar yang sering banget saya dengar adalah keraguan, Pak, terhadap kemampuan yang ada pada perawat. Nah, ini seringkali nih Pak dijumpai dan stigma negatifnya ini tuh tersebut terbentuk sangat mempengaruhi gitu. Nah, tingkat kesejahteraan perawat, bagaimana pendapat Bapak? Silakan. Oh, jadi kurang lebih meragukan terhadap perawat gitu ya. Betul. Jadi kayak kasarnya, Hmm. ngapain gue naikin gajinya udah segitu aja standar. Emang kompetennya tuh lu segitu gitu. Nah, Kasarnya gitu, Pak. ya jadi underestimate lah gitu. Tuh, underestimate itu dia. Ya, jadi sebetulnya kalau bicara seperti itu di setiap institusi sebetulnya ada oknum. Oke. Ya, baik di institusi A, B, C, D, E ya, pasti ada oknumnya. Tidak mungkin seluruhnya baik. Oke. Nah, kasus seperti itu kita tidak menutup mata. Pasti ada oknum di dalam keperawatan. Tetapi angkanya tidak sebesar yang masyarakat kira gitu. Tidak sebesar masyarakat pikirkan. Oke. Artinya kalau bicara kompetensi, perawat kita hebat-hebat. Artinya kalau bicara pendidikan, perawat kita sudah sampai tingkatan doktoral itu sudah banyak. Bahkan saya sempat Profesor juga iya, banyak. itu diakuin di internasional juga padahal. Ya, jadi perawat-perawat kita itu terkenal di apa namanya? Tadi kalau dikatakan internasional, justru hari ini permintaannya banyak. Apa tuh, Karena Pak? permintaan untuk menjadi tenaga kerja di luar negeri. Kemarin saya belum lama, 2 minggu yang lalu apa namanya diminta untuk merekrut atau diminta untuk perawat untuk bekerja di Taiwan, Oke. bekerja di Malaysia. Itu banyak. Kemarin datang ke rumah sakit minta untuk ke sana. Cuman kita arahkan ke DPP supaya dikerjasamakan. Nah, itu Oh, jadi arti dari Indonesia untuk keluar. keluar. Oke. Nah, itu artinya membantah dan mematahkan apa namanya pandangan yang negatif tadi. Artinya Oke. kalau bicara kompetensi, kalau itu buruk pasti negara-negara tersebut tidak meminta perawat dari Indonesia. Dan perawat Indonesia ini kan sangat terkenal dengan apa namanya keluhuran budi pekerti, adab, etika ya. Nah, kemudian kalau kita konotasikan ketidakmampuan yang seperti apa? Karena mesti terukur. Kan hari ini kalau kita bicara komplain di layanan, saya kira tidak tertuju kepada perawat, Oke. gitu. Jadi lebih banyak kepada bunyinya adalah kepada profesi-profesi lain justru. Betul. Nah, jadi saya kira tidak benar isu yang sifatnya seperti itu. Kalaupun ada oknum, saya kira kita sudah apa namanya nyatakan yang seperti itu pasti akan diselesaikan di komite keperawatan di masing-masing institusi. Kalaupun itu ada indikasi pelanggaran terkait dengan etika keperawatan misalkan. Oke. Kalau kompetensi seluruh institusi baik rumah sakit, puskesmas ataupun klinik-klinik yang ada pasti dilatih. Oke. Pasti ditingkatkan keilmuannya dan juga kompetensinya oleh masing-masing di institusi di mana dia bekerja, dan juga pasti juga komisariat di mana ada PPNI yang sudah terbentuk itu juga saling bersinergi. Sampai hari ini juga paling tidak seluruh komisariat sudah terbentuk PPNI-nya dan bersinergi dengan komite dan juga bidang-bidang keperawatan yang ada di masing-masing institusi tersebut. Oke. Seperti itu, Bang. Oke, Pak. Bapak ini kan ketua bidang kesejahteraan DPP PPNI ya, Pak? Iya, betul. Pernah nggak, Pak, dengar entah itu pernyataan di luar sana atau opini-opini liar dari orang-orang di luar sana, katanya perawat job desk-nya itu fungsional, tapi digaji asal-asal. Lebih besar gaji cleaning service daripada perawat. Pendapat Bapak, silakan. Ya, jadi ini menarik nih. Sebenarnya nih
kemarin yang sudah disampaikan oleh Pak Ketum ya, bahwa saya ngikutin soalnya nih Betul. podcast Abang nih. Jadi dari mulai Pak Ketum sampai hari ini gitu ya. Jadi kalau dikatakan lebih besar dari gaji cleaning service ya, bukan berarti kita mendiskreditkan kawan-kawan cleaning service. Betul. Tapi data itu memang nyata. Misalkan di Jakarta, cleaning service security itu masuk kategori namanya PJLT, Oke. penyedia jasa layanan perorangan. Kalau di dalam kita tarik dalam regulasi nasional, namanya itu bahasanya adalah outsourcing. Oke. Tapi ini outsourcing Pemda DKI, namanya PJLP. Gajinya itu adalah mengacu kepada upah minimum provinsi, UMP. UMP. Oke. Tapi satu sisi, data tadi mengatakan 68,7% perawat-perawat nasional, ya ini data nasional Oke. yang kita punya, itu masih di bawah upah minimum provinsi. Jadi artinya kalau tadi pertanyaannya lebih besaran cleaning service, ya saya ada di DKI Jakarta, artinya mereka yang dikategorikan PJLP saja atau outsourcing tersebut, outsourcingnya Pemda DKI Jakarta itu mengacu kepada UMP. Nah artinya kita berharaplah kepada pemerintah Oke. bahwa perawat hari ini kalau kita tarik ke belakang 2-3 tahun terakhir terkait dengan pandemi COVID, itu gugur sebanyak 718 perawat. Oh, itu masanya saya merinding Pak, langsung saya merinding Pak, asli saya merinding Pak. Ya, Karena jadi emang benar-benar kita ngalamin semua, walaupun saya alhamdulillah saya nggak kena COVID waktu itu. Tapi saya benar-benar ngerasain sih cerita mereka perawat gitu. Karena saya punya kakak saya ini perawat. perawat. Hmm. Kakak saya ini perawat. Dia udah nikah, punya suami, anaknya 3. Semua ditinggalin dia tugas. Untuk membela merah putih. Ya, jadi gugur 718. Kalau saya katakan hari ini bahwa perawat tidak pernah berkata saya Pancasila, saya tidak pernah mendengar perawat berkata saya paling NKRI. Saya tidak pernah dengar itu. Yang sering mengatakan itu orang-orang luar sana. Ya mudah-mudahan itu benar, mereka mencintai NKRI dan paling berpancasila. Tetapi saya katakan di forum ini, di podcast ini, saya mengatakan menurut versi saya, profesi yang paling Pancasilais, profesi yang paling cinta NKRI adalah perawat. Kenapa? Karena perawat hari ini, jangankan air mata, jangankan lelahnya, nyawa pun diberikan untuk republik ini. Nyawa pun untuk merah putih hari ini. Tanpa pernah dia mengatakan, saya Pancasila, saya merah putih, saya cinta NKRI. Tapi dibuktikan, dia berdiri di garis depan, dia gugur sebagai syuhada, dia gugur sebagai pahlawan kusuma bangsa. Melawan musuh-musuh yang tidak nyata. Kalau dulu pejuang-pejuang kita, kakek-kakek kita, datuk-datuk kita, perang melawan Belanda, perang melawan Jepang, jelas musuhnya. Tapi perawat-perawat kita melawan sesuatu yang tidak kelihatan. Bahkan pemerintah pada saat itu belum banyak APD lengkap di RSUD, di rumah-rumah sakit vertikal. Tapi perawat menggunakan jas hujan. Dan itu pun kadang ada yang bergantian. Nah, seperti itulah pengorbanan perawat pada era pandemi. Pun demikian sebelum pandemi ataupun setelah pandemi, di bencana-bencana alam pun turun mereka. Jadi artinya gugurnya 718 para syuhada, perawat-perawat yang mendedikasikan untuk merah putih. Maka saya katakan ini sepantasnya perawat-perawat inilah yang hari ini meneruskan perjuangan yang setelah gugur, maka semestinya mendapatkan satu imbalan dari negara. Bagi siapa? Bagi para honorer yang hari ini jumlahnya 65.000 lebih. Data tahun 2022. Dan juga bagi teman-teman yang masih bekerja di kontrak di institusi. Di mana pengawas tenaga kerja? Harusnya turun dong ke rumah-rumah sakit swasta, dicek. Kok perawat bisa dikontrak? Seharusnya nggak bisa.
Kalau mengacu pada Undang-Undang 35 2021 tentang alih daya dan juga PKWT, Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, harusnya nggak bisa perawat. Karena dia bekerja tidak tergantung musiman, tidak sedang diuji cobakan, dan dia bekerja secara terus-menerus. Tidak boleh perawat itu dikontrak. Tapi faktanya hari ini banyak loh perawat yang sudah puluhan tahun menyandang gelar sebagai PKWT, pekerja waktu tertentu. Harusnya mereka ini mengacu pada Undang-Undang 13 setelah 2 tahun harusnya menjadi PKWTT atau pekerja waktu tidak tertentu alias sebagai pegawai tetap. Dan gajinya tidak boleh melalui UMP. UMP itu hanya untuk pekerja yang kurang dari 1 tahun dan itu lajang. Bagaimana dengan perawat? Perawat itu tenaga profesional, sekolahnya lama, kemudian harus melalui serangkaian uji kompetensi berkali-kali. Belum lagi nanti terregistrasi, lisensi, sertifikasi, ngumpulin SKP dan seterusnya. Kemudian dikontrak. Apa bedanya? Mohon maaf nih, harusnya beda dong dengan pekerja sektor industri. Betul. Nah, artinya hari ini dengan pengorbanan perawat yang begitu tinggi, semestinya linier itu ada penghargaan terhadap perawat-perawat swasta maupun honorer. Nah, kami mintalah dari PPNI ini kepada negara, kepada pemerintah untuk paling akhir Desember untuk segera mengangkat perawat-perawat yang belum menjadi P3K ataupun ASN untuk segera diangkat berkaitan dengan pengabdian mereka. Jangan lagi rekrut-rekrut yang baru. Oke. Rekrut baru silahkan, tapi diperhatikan yang teman-teman yang sudah mengabdi minimal 2 tahun ini untuk diangkat. Karena sudah puluhan tahun, 5-10 tahun masih menjadi honorer terus. Nah, amanat Undang-Undang 05 2014 dan sudah direvisi menjadi Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN, semestinya bulan Desember ini harus menjadi ASN di masing-masing daerah. Itu amanat undang-undang dan pemerintah harus memperhatikan itu sesuai dengan statement Menteri Menpan RB dan juga statement dari Komisi 2 DPR RI. Nah, itu. Oke. Seperti itu, abangku. Saya tadi itu aduh gimana ya, Pak? Tadi itu air mata mau jatuh. Jadi nginget Oh. waktu zaman Covid emang. Wah, itu kacau sih, Pak. Kacau. Itu emosi dapat banget tadi sampai merinding. Ya, karena faktanya datanya jelas. Data PPN itu 718. Oke. Perawat kita gugur. Oke, Pak. Aduh, masih berasa amarahnya nih. Iya. Ada emosi gitu. Karena saya ngerasain keluarga saya kayak gitu. Oke, kita lanjut ke poin nomor 4, Pak. Oke. Di luar sana, Pak, terkhusus di daerah-daerah, itu banyak banget jeritan-jeritan para perawat. Itu yang bersuara adalah mereka-mereka yang berada di daerah-daerah pastinya. Bagaimana, Pak, Anda melihat peran pemerintah? Ini kita perlu garis bawah ini, peran Peran pemerintah, pemerintah. betul. Ya. Dan institusi kesehatan dalam meningkatkan kesejahteraan perawat di Indonesia. Sangat. Peran pemerintah ya. Ya, kalau kita melihat ke sana tentu kita mesti memahami bahwa situasi hari ini tentunya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Seharusnya Betul. pemerintah sudah wajib hukumnya, bukan lagi sunnah, untuk bagaimana kemudian mensejahterakan perawat-perawat di Indonesia. Oke. Mudah-mudahan dimulai 20 Oktober 2024 ini melalui pemerintahan Bapak Jenderal Prabowo Subianto dan Bapak Gibran, mudah-mudahan memperhatikan nasib perawat-perawat di Indonesia Oke. dan memerintahkan seluruh jajaran kementerian, terutama Kementerian Kesehatan, dinas-dinas kesehatan, sudin-sudin tenaga kerja, dinas-dinas tenaga kerja, untuk paling tidak yang pertama kepada sektor swasta itu harus dicek. Oke. Para pengawas-pengawas tenaga kerja itu turun ke bawah untuk melihat
bagaimana status teman-teman kami di sektor swasta. Apakah sudah sesuai dengan aturan dan regulasi Undang-Undang 13 2003, Undang-Undang Tenaga Kerjaan, dan Undang-Undang Cipta Kerja atau belum? Karena sekali lagi perawat itu sebetulnya tidak boleh dikontrak dalam konteks PKWT. Oke. Mestinya sudah harus menjadi PKWTT. Dan yang kedua, UMP itu hanya untuk pekerja yang perawat di sektor swasta yang bekerja kurang dari 1 tahun, dan itu pun lajang. Jadi salah besar kalau UMP itu diberikan pada mereka yang lebih dari 1 tahun bekerja. Oke. Nah, bagaimana yang lebih dari 1 tahun? Nah, lagi-lagi fungsi pengawasan tenaga kerja harus berjalan. Artinya perawat harus digaji dengan mekanisme struktur dan skala upah atau Susu. susu. Saya Nah, dengar kata-kata itu dari Pak Ketum, Pak. dari Pak Ketum. Iya. Nah, susu ini harus diterapkan sebagaimana Permenaker 1 2017 Oke. dan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang 13 tahun 2023 tentang tenaga kerjaan. Nah, inilah yang melatar belakangi dan juga melalui PP 51 tentang pengupahan Oke. sebagai amandemen Undang-Undang 36. Oke. Jadi saya kira sudah waktunya bahwa perawat harus dihormati, dimuliakan dari sisi kesejahteraan. Karena perawat adalah profesi yang mulia. Officium nobili, profesi yang mulia. Oke. Jadi artinya kita berharap melalui pemerintahan baru nanti perawat juga berganti juga kesejahteraannya Betul. menjadi lebih baik. Jadi itu harapan. Nah, sekarang bagaimana kemudian implementasi ini bisa dibuktikan? Kalau kemudian teman-teman hari ini kalau data 68,7% belum masih di bawah UMP ya. Ini saya punya datanya nih, Oke. biar nggak salah ya. Kemudian perawat juga belum mendapatkan jaminan sosial nasional, itu angkanya 33,1% ya. Oke. Nah, saya kira ini merupakan data yang kami himpun sebagai data pengiring ataupun pendamping yang memang mungkin pemerintah juga memiliki data. Jadi kami berharap bukannya sekedar di data, karena di Kementerian Kesehatan juga kemarin sempat ada pendataan. Oke. Nah, kemudian pertanyaan besarnya, setelah didata mau diapakan? Karena kami di PP ini kan sifatnya memperjuangkan anggota, dan Betul. kami sudah setiap tahun laporkan itu aduan-aduan THR, aduan-aduan kesejahteraan seperti yang saya sampaikan tadi, hampir setiap tahun di periodenya Pak Ketua Umum ini. Oke. Dan alhamdulillah kemarin sempat ada progres, memang ada namanya public hearing terkait dengan pembuatan Permenkes sebagai aturan PP aturan pelaksana dari PP 28 2023 ya, aturan pelaksananya dari Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Oke. Nah, mudah-mudahan nanti melalui Permenkes itu lebih rigid lagi. Karena di Undang-Undang 17 tahun 2023 ya tentang kesehatan di pasal 231 ya. Nah, dikatakan juga dia hanya 3 itu. Pertama, aparatur sipil negara, penugasan khusus, dan satu lagi bentuk status lain sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Artinya Oke. kalaupun tadi kemudian nanti teman-teman yang belum belum bisa diangkat menjadi ASN, baik itu PNS maupun P3K, ya paling tidak mengacu kepada 231 ini. Oke. Harus disejahterakan. Katakanlah melalui BLUD yang sejahtera dong. Jangan kemudian nanti alasan anggaran tidak cukup, itu alasan klasik. Tapi kalau punya kemauan political will yang kuat, saya Oke. kira itu akan membuat semakin bersemangat lah ya teman-teman ini. Artinya kalau tadi saya bilang perawat, jangan ditanya deh soal kecintaan terhadap Republik ini. Betul. Jangankan lelah, itu saya katakan tadi, nyawa pun Taruhan. tanpa diminta kita berikan pada Republik ini. Jadi saya kira itu adalah bentuk pembuktian profesi ini tidak main-main untuk mencintai Republik ini. Betul. Kami pun juga sebetulnya kalau kemarin turun ke jalan untuk
menuntut misalkan diangkat menjadi P3K, menuntut menjadi ASN, itu semata-mata kami mengingatkan, bukan kami benci. Karena visi kami adalah dicintai anggota, disayang pemerintah, dan disegani oleh organisasi profesi lainnya. Artinya bentuk kalimat dicintai pemerintah ini adalah bentuk bagaimana kita juga mencintai republik ini. Bukan semata-mata tertulis dicintai pemerintah saja, tapi kalau juga pemerintahnya lalai, kita ingatkan. Contohnya apa? Undang-Undang 17 2023. Karena ada sedikit menciderai apa namanya, kita anggap ya pada saat itu tidak pro terhadap rakyat, maka kita ingatkan. Nah, oleh karenanya di dalam momentum ini maka kita tetap ya bagaimana kita mengabdi, mencintai sepenuh hati tanpa menghitung untung dan rugi gitu ya, seperti matahari kan begitu. Jadi matahari menyinari bumi tanpa menghitung untung dan rugi. Pokoknya dia nyinarin aja terus. Ya itulah perawat. Gitu. Keren. Sejawat perawat ini emang gokil sih buat saya, Pak. Oke, Pak. Sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya punya satu video yang mau saya Waduh. tunjukin ke Bapak. Seru nih, video apa nih? Penasaran. Bapak harus lihat ini, Pak. Kadang saya kesian dengan perawat di Indonesia. Kalian tahu nggak? Richard ya? Masih banyak Iya. perawat Indonesia itu dibayar di bawah standar. Bahkan di rumah sakit ada perawat yang dibayar itu cuma 1 juta sebulan ya. Kalian tahu nggak? Ada yang 800 ribu, ada yang 500 ribu. Kita ngomongin pemerintah, kalian tahu nggak sih honorer di puskesmas ya di daerah itu dibayar 300 ribu sebulan dan dirapel 3 bulan sekali. Ini kenyataan loh yang ada di Indonesia. Bahkan yang bantu di rumah saya sekalipun ya, itu lebih tinggi daripada itu dapatnya. Tapi di luar sana, Silakan Pak, pendapat Bapak lagi. Ya. Ini kalau nggak Kalau salah- tadi, sorry saya potong. Kalau tadi saya bilang saya menyanggah pembicaraan waktu itu dengan Pak Ketum. Perawat ibarat kasarnya ya Pak kita bilang orang sekarang. Perawat kerjanya banyak banget, tapi digajinya asal-asalan. Mhm. Cleaning service gajinya gede. Nah, silakan Pak. Ya. Lanjutin lagi. Ini lebih dalam nih Pak nih soal ini nih. Saya Karena pertanyaan itu tuh Pak, itu ramai sekali pada sosial media kami Pak. yang video Dokter Richard tadi ya. Iya. Itu dia. Silakan Pak. Kalau nggak salah nih video Dokter Richard ini merespon dari video salah satu selebgram ya. Oke, oh saya baru tahu nih. Siapa tuh Pak? Kalau nggak salah itu selebgram namanya Ratu Entok ya kalau nggak salah tuh. Merespon itu ya. iya, Maka iya, dia iya, bicara iya, itu iya, ya. iya. Oke. Nah, Terus saya ingat tuh video ini nih. Oke. Nah, jadi selebgram itu mungkin kemarin apa namanya bilang perawat seperti bla 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 bla, kemudian Dokter Richard ngerespon itu ya. Oke. Jadi saya ingat nih kebetulan sempat ada case dengan PPNI pada saat itu, tapi udah clear lah ya. Oke. Jadi merespon video dari Dr. Richard Lee ya. Jadi kalau kita merujuk kepada apa namanya angka rata-rata upah minimum provinsi itu di kisaran 2,9 juta ya. Oke. Dan UMP tertinggi adalah 4,9. Ya, itu ada di DKI. Oke. Nah, kemudian angka terendahnya itu ada di Jawa Tengah. Oke. Ya. Itu di kisaran 1.900-an ya, 1.900.000. Nah, jadi saya kira angka-angka ini menjadi sebuah dasar bagaimana kemudian seolah-olah bahwa UMP itu adalah batas yang seharusnya diberikan kepada tenaga kerja. Nah, cuma pendapat saya batas normatif dengan pekerja-pekerja yang mana dulu? Kan tadi saya katakan di awal bahwa seharusnya dengan apa namanya batas normatif ini jangan kemudian ini juga diterapkan kepada profesional perawat. Oke. Karena profesional perawat ini jenis pekerjaannya jelas berbeda. Pertama dia resikonya besar ya. Oke. Kemudian kalau kita tarik ke persoalan aturan bahwa perawat ini banyak yang dikontrak karena dengan alasan yang tidak masuk akal gitu ya. Artinya hanya untuk
alasan-alasan industri yang menurut kami perawat ini tidak dikategorikan atau tidak konotasikan seperti halnya, mohon maaf tanda kutip tadi di awal saya katakan, bukan untuk pekerja-pekerja sektor industri, tapi kita mengurusi manusia. Jadi tidak pantas lah perawat itu apalagi dibayar UMP saja tidak boleh. Apalagi tadi Dr. Richard mengatakan, saya sependapat dengan beliau, tidak pantas lah itu dibayar di bawah UMP. Apalagi hanya 200.000, 100.000, dan itu fakta. Bahkan ada yang rela untuk tidak dibayar di daerah itu. Hanya untuk mendapatkan status sosial di masyarakat. Oke. Jadi dia mengejar status sosial biar nggak dikata nganggur. Wah, lu sekolah tinggi-tinggi, sekolahnya mahal, ternyata lo nganggur. Nah, teman-teman kita ada yang seperti itu, menyelamatkan nama baik dirinya, menyelamatkan nama baik keluarganya. Hanya rela dia menggunakan baju putih, yang penting dia bekerja. Ada yang rela untuk tidak dibayarkan. Dan ini ada datanya. Jadi saya kira hal-hal yang seperti ini jangan lagi lah, bahwa kita sebagai profesional perawat kemudian diperlakukan dengan sesuatu yang tidak pantas, tidak pas, dengan gaji yang tidak manusiawi. Jadi artinya kalaupun kita menuntut ya, sebetulnya teman-teman tuh aksi yang sifatnya menuntut tentang kesejahteraan itu sebetulnya tidak ingin gitu ya. Oke. Sangat tidak ingin gitu. Tetapi karena situasinya sudah sangat mendesak, maka perlu diingatkan. Pemerintah ini perlu diingatkan bahwa kami melayani, ada resiko, dan sudah kalau ibarat orang perang itu udah angkat bendera putih gitu, Menyerah. Maka Pak Ketum mengatakan kemarin, maka gaji yang pas adalah 3 kali upah minimum provinsi. Pak Ketum itu menyampaikan sebelum kami bidang kesejahteraan menyusun struktur skala upah. Dan yang kami kagumi juga, Pak Ketum intuisinya sangat bagus. Oke. 3 kali UMP itu ternyata setelah kita sandingkan dengan struktur skala upah, ternyata benar. Katakanlah di DKR ini 4,9 ya, atau 5 juta lah ya. Dan itu di struktur skala upah untuk menggaji perawat vokasional yang bekerja itu 3 kali UMP seharusnya 15 juta, Pak. Oke. 15 juta itu angka yang ideal. Dan itu hitungannya ada, mengacu kepada struktur dan skala upah yang sudah kami sampaikan juga kepada Kementerian Ketenagakerjaan, kepada Kemenkes, dan juga di Dewan Pengupahan ya. Kami sudah sampaikan itu. Dan pada saat TOT, pengurus-pengurus DPW se-Indonesia, itu kami sampaikan kepada Pak Wakil Menteri Tenaga Kerja secara langsung, dan beliau mengapresiasi itu. Nah, tinggal sekarang implementasinya. Oke. Bagaimana kemudian struktur skala upah ini bisa diterapkan? Karena ini kewajiban bagi para pelaku-pelaku usaha, para orang-orang yang mempekerjakan perawat, mempekerjakan teman-teman di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan. Ada sanksinya kalau orang tidak menerapkan susu. Teguran lisan, pencabutan izin usaha, pemberhentian usaha, baik separuh maupun total. Nah, itu amanat daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan dan juga di Permenaker 1 tahun 2017. Nah, itu bukan saya ngomong, tapi ini regulasi. Oke. Nah, mungkin regulasi itu jangan hanya dibuat, tapi juga kita minta untuk diterapkan lah. Makanya pentingnya pengawas-pengawas tenaga kerja itu untuk turun ke bawah, ngecek lah, betul nggak teman-teman perawat itu sudah digaji dengan struktur skala upah. Saya tidak lagi katakan perawat harus digaji UMP, tidak. Perawat harus digaji di atas UMP dengan menggunakan struktur dan skala upah. Oke. Jadi kalau untuk UMP itu sekali lagi itu untuk pekerja lajang dan kurang dari 1 tahun dia mengabdi. Nah, saya kira itu. Jadi sependapat dengan Dr. Lee. Terima kasih atas keprihatinannya, kurang lebih seperti itu. Poinnya, Pak.
netizen Indonesia ini kan nggak mau yang ribet ya, Pak. Iya. Maunya tuh apa simple. Udah jelas, nggak usah pakai bubble. Udah apa intinya. Nah, balik ke pertanyaan tadi, Pak nih. Gaji perawat, sorry, gaji cleaning service lebih besar daripada perawat. Fakta atau hoax? Ada yang fakta di sebagian provinsi, Oke. ada yang hoax di sebagian provinsi. Nah, itu kalian bisa catat teman-teman. Ya. Jadi ketika kalian mempertanyakan lagi, kalian harus melihat video ini. Jelas. Kayak gitu. Oke, Pak. Last for the list, poin ke nomor 5. Ya, Pak. Menurut Bapak nih, Pak nih ya, apa langkah-langkah konkret ya yang perlu diambil untuk meningkatkan kesejahteraan perawat di Indonesia? Jadi kalau langkah-langkah konkret tentunya nih perspektif organisasi profesi. Yang pertama tentu kita juga melandasinya dengan nilai-nilai agama Oke. dan juga nilai-nilai budaya. Pertama teman-teman tetap jangan lupa untuk berdoa, bersyukur, dan juga yang paling penting adalah merapatkan barisan. Jangan pernah bosan untuk mencintai profesi dan jangan pernah bosan untuk kita bersama-sama berjuang di bawah panji PPNI. Karena konsep sapu lidi itu tetap masih berlaku kalau menurut kami. Oke. Karena kalau berjuang sendirian akan mudah dipatahkan. Oke. Satu lidi bergabung menjadi sapu sulit untuk dipatahkan. Artinya bercerai kita runtuh, bersatu kita Teguh. kuat Ya, kuat ya. dan teguh. Yang benar teguh, Iya. makin pleset kan, Iya, biar apa namanya, biar seru lah. ya itu ya. Karena kalau syarat untuk kuat adalah bersatu ya. Betul. Jadi saya kira itu adalah apa namanya, prinsip yang perlu kita apa namanya gali kembali dan juga perlu kita perteguh kembali. Oke. Sehingga PPNI ini kalau dikatakan satu-satunya sebagai organisasi profesi, maka nanti ada yang tersinggung gitu ya. Oke. Tapi faktanya hari ini kita meyakini teman-teman masih mencintai PPNI dengan sepenuh hati. Oke. Artinya PPNI juga akan terus memperjuangkan sebagaimana podcastnya Pak Ketum ya kemarin jelas poinnya. Beliau sebagai Ketua Umum DPP PPNI memiliki komitmen yang kuat terhadap perlindungan hukum dan juga yang kedua adalah terkait dengan kesejahteraan anggotanya. Oke. Nah, kami sebagai menteri-menterinya terutama di bidang Kesra gitu ya. Kalau di kabinet Pak Jokowi kan ada Menko Kesra gitu ya. Nah, maka kita pun juga pastinya mengamankan sebuah kebijakan yang mulia ini. Oke. Nah, saya kira itu poin kedua. Poin ketiganya, langkah konkretnya juga kami pastinya sesuai dengan tupoksi kami di tingkat nasional terkait dengan apa yang sudah kami nyatakan di forum podcast ini untuk yang swasta. Tentunya kita berdasarkan data-data ini kami juga sudah memperjuangkan ke berbagai lembaga terkait, baik itu eksekutif di kementerian dan juga lembaga setingkatnya, kemudian juga sudah ke DPR RI. Oke. Nah, sekarang tinggal yang lagi hit. Yang lagi hitnya adalah menuntaskan data-data honorer. Oke. Teman-teman honorer untuk kemudian diakomodir menjadi ASN, baik PNS maupun P3K. Oke. Nah, ini butuh kerja keras kita bersama. Betul. Tidak bisa hanya ditumpukan kepada DPP saja. Tidak bisa ditumpukan kepada DPW saja, DPD saja, atau DPK saja. Karena PPN itu adalah satu badan. Betul. Artinya ini butuh kerja bareng, persatuan yang kuat. Nah, sekarang adalah saatnya teman-teman juga mengkawal di daerah masing-masing agar kiranya data-data itu dipastikan nama-nama itu sudah ada di BKN, Badan Kepegawaian Nasional. Nah, kalau belum, maka ini harus segera dikawal, ditanyakan kepada kepegawaiannya masing-masing, kemudian diminta BKD-nya sampai dengan BKN-nya ditanya apakah sudah terdata atau belum. Kemarin kemarin nih Bang, kemarin ada dari kawan-kawan perawat honorer Bombana ya. Oke. Kemarin datang ke Jakarta, mereka juga sama tuh
menemui ke Menpan RB dan juga ke Kemendagri, mereka roadshow dan terakhir adalah ke DPP. Oke. Jadi artinya mereka juga ada sekitar 118 nakes ya, bukan hanya perawat. Nah, di dalamnya ada perawat. Mereka datang ke DPP juga menyampaikan hal yang seperti saya sampaikan tadi. Intinya nama-nama mereka tercecer, belum terdata di BKN. Nah, harapannya hal-hal yang seperti ini dilakukan di daerah lain juga. Artinya PPNI di tingkatan komisariat itu yang paling paham seharusnya dengan teman-teman di kepegawaian. Setelah itu datanya ada, sampai ke kabupaten kota, dikawal lagi ke provinsi. Kami yang di DPP tentu juga tinggal mengadvokasi ke kementerian, ke BKN dan seterusnya setelah mendapatkan informasi awal dari tingkatan provinsi. Oke. Jadi strukturnya sudah ada, tinggal bagaimana kemudian teman-teman ini optimal, maksimal, kita bareng-bareng sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Nah, saya kira itu ya sampai dengan bulan Desember ya. Oke. Karena ini waktunya menurut amanah Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN itu Desember ini sudah harus selesai Oke. gitu. Nah, itu yang paling terdekat. Oke, Pak. Terakhir nih ya. Ya. Ada nggak, Pak, pesan-pesan untuk para sejawat perawat di luar sana di seluruh Indonesia? Untuk mereka yang merasa terbebani dengan argumen atau opini liar dari orang-orang di luar sana yang bilang, yang memberikan stigma negatif tadi. Contoh kayak tadi saya bilang kasarnya, udah emang lu kompetennya segitu, lu cukup digaji segitu aja, kayak gitu. Apa pesan-pesan untuk mereka, Pak? Silakan, Pak, bisa menghadap ke kamera yang, nah itu dia. Siap. Pertama, tetaplah untuk mengabdi ya bagi teman-teman perawat se-Indonesia. Kalaupun ada kalimat-kalimat nyinyir terhadap kawan-kawan profesi perawat yang mulia ini, abaikan saja, kita tetap melayani masyarakat dengan sepenuh hati, nggak perlu melihat omongan kanan kiri ya, karena setiap omongan yang negatif itu akan menjadi vibrasi. Kalau kita mendengarkan vibrasi negatif, maka kita akan negatif juga. Tetapi kalau kita abaikan, maka kitalah yang mewarnai republik ini dengan dengan pengabdian sehingga menjadi vibrasi positif. Kalau slang bilang adalah dengan virus-virus positif gitu ya di lagu. Oke. Di lagunya itu ya. Betul. Maka kita juga dengan pengabdian positif ini kita harapkan juga akan menular kepada bangsa Indonesia, kepada masyarakat Indonesia, untuk sama-sama kita mengabdi untuk merah putih apapun profesinya. Paling tidak perawat tidak menjadi orang yang diwarnai, tapi mewarnai republik ini. Artinya mengajak seluruh profesi. Jadi tidak menutup kemungkinan perawat juga bisa juga untuk memimpin profesi-profesi yang lain, seperti dengan visinya PPNI sebagai organisasi profesi yang disegani oleh sejawat lainnya. Jadi tetap semangat mengabdi untuk negeri, jangan pernah menyerah. Nah, mungkin itu, Bang. Oke, teman-teman sejawat perawat, itu dia nih pesan dan kesan untuk kalian semua. Semoga dapat diterima dan dapat disampaikan kembali kepada teman-teman semua yang bakalan nonton video CNS hari ini bareng Pak Marianto. Oke, Pak, terima kasih banyak nih, Pak, udah sempetin waktu, Siap. udah hadir di sini di Sama-sama. tengah-tengah kesibukan. Saya harap nanti ketika saya undang lagi ada isu-isu terbaru, Bapak bisa untuk hadir lagi. Tapi sebelum kita closing, Pak, saya mau memperkenalkan kepada teman-teman semua. Kalau PPNI Pay ini, PPNI telah meluncurkan aplikasi untuk sistem pembayaran secara online. Jadi kalian bisa membayar tagihan apapun itu di dalam satu aplikasi ya. Aman, mudah, terpercaya, teman-teman. Kalian bisa langsung cek aja, aplikasinya ada di Play Store, tersedia. Bisa langsung kalian install, daftar, login, isi saldo, kalian bisa langsung menikmati transaksinya. Banyak cashback, banyak potongan harga, kalian bisa cek aja langsung di situ. Install langsung aja di Play Store. Ada di deskripsi ya teman-teman linknya gitu. Oke,
Pak, terima kasih banyak ya Pak sebelumnya, Pak Marianto. Iya. Sangat terima kasih banyak. Mudah-mudahan sukses untuk selalu. CNS. Amin, Untuk alhamdulillah. menebar kebaikan di dunia maya. Amin. Bapak nanti kalau saya undang lagi, Amin. bisa hadir. Siap. Mudah-mudahan ada isu-isu terbaru nih perawat nih. Sebenarnya masih seru ini Pak, perbincangannya sebenarnya masih seru. Cuman kita udah harus closing nih. Siap. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.